Oke, welcome back to my channel Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube saya Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Hari ini saya bersama narasumber yang pernah saya ajak podcast. Kalau podcast yang pertama dulu mengisahkan tentang kisah hidupnya. Nah, sekarang saya ingin tahu dan kepo jurus ilmu cari duitnya. Nah, oke teman-teman, sebelum nonton video channel YouTube ini, jangan lupa subscribe channelnya, like, komentar, and share video ini bila mana bermanfaat untuk kalian. Nah, ini podcast yang kedua ya, Mas? Oke, siap. Oke, beliau Gaguk. Nah, di podcast sebelumnya membahas tentang kisah beliau dulu ketika keluar kerja, sampai dicurigai tetangga. Sampai akhirnya jalan seperti ini dan beliau sudah terbebas dari hutang. Mantap. Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi masuk golongan anti riba. Anti riba. Jadi teman-teman gini ya, pada dasarnya saya bisa mengatakan atau menyampaikan bahwa statistik komunitas anti riba 80%-nya adalah orang yang pernah berhutang di bank, betul ya Mas ya? Atau orang yang pernah dalam tanda kutip gagal bayar. Jadi itu pilihan ya. Pada dasarnya hutang ini kan harus dilunasi, betul ya Mas ya? Betul. Tapi kalau tidak bisa dilunasi ya kita harus ada cara lain. Tapi tetap punya komitmen untuk melunasi. Kira-kira seperti itu. Nah, hari ini saya bersama narasumber kawan saya yang juga seorang praktisi, pengajar dan juga orang kepercayaan dari salah satu pemerintahan kota atau kabupaten di Jawa Timur. Kita kenalan ya lagi ya. Oke, monggo Mas. Oke. Halo guys, perkenalkan nama saya tetap sama, Om Gagu. Om Gagu, ngetrennya kan Om Gagu. Nah, hari ini kita lagi di mana ya Mas ya? Kita lagi di Dapur Panen Kutisari. Dapur Panen. Kebetulan ini adalah kalau bisa dikatakan adalah anak perusahaan dari PT Atma Digital Solusi. Oke, ini startup ya, produk startup ini ya. Startup. Oke. Startup. Kalau dikatakan startup enggak startup juga karena kita nggak pakai investor. Oke. Ya. Jadi startup yang dimodali sendiri. Oke. Nah, dimodali sendiri, kita bener mulai dari bawah, ya. Tapi insya Allah tujuan kita akan berkembang dan menjadi lebih bagus dari yang lain. Oke, namanya panen-panen itu ya? Nama aplikasinya panen-panen. Panen-panen. Oke, produk unggulan yang dijual? Produknya itu ready to cook, siap dimasak. Oke. Itu produk-produk yang kalau kita ngomong siap dimasak ini paketan sayur mayur, paketan ikan itu yang kita kirimkan ke rumah berdasarkan pesanan, lalu dimasak. Jadi itu ready to cook, harus siap dimasak. Oke, ready to cook gitu ya. Cook kan masak ya. Masak. Ready to cooking gitu ya. Oke, jadi saya tadi dipamerkan packagingnya, betul ya Mas ya. Ada menu-menu misalkan capcay, kemudian seafood, plus bumbunya, betul ya. Semua lengkap. Oke. Semua sudah di packing satu paket itu kita punya 2 paket reguler sama paket jumbo. Paket jumbo itu bisa dimakan 5 hingga 8 orang. 5 sampai 8 orang. Harganya juga relatif murah ya. Oke. Apalagi kali ini ya, ada tanggalnya, mulai 22 Desember hingga 1 bulan ke depan lah. Itu kita ada free ongkir sama diskon 10%. Free ongkir plus diskon 10%. Jadi kalau misalkan belanja 50.000, diskon 5.000 plus gratis ongkir. Oke, itu gratis ongkir se-Surabaya atau gimana? Urusannya masih Surabaya. Se-Surabaya. Oke. Nanti berkembang kan. Iya. Jadi kalau pakai kurir instan kan lumayan. Dari sini ke rumah saya kira-kira ya 30.000-an ya ongkirnya ya. 25 sampai 30.000. Free ongkir. Oke, mantap. Dan saya berada di salah satu tempat, sebelah sana ada dapurnya. Keren ya? Iya. Sebelah sini background ini kopi. Yang mewah. Ini yang luxury, yang luxury. Oke, background saya ada kopi. Betul ya? Tulisannya Cafe Nesia. Oke, mantap. Saya boleh minum kopi? Boleh, silakan. Mantap. Thank you Mas yang sudah bikin kopi. Wah, siang ini sekalian makan bareng menu ikan patin. Oke, sambal kecap. Sambal kecap, mantap, luar biasa. Dibakar ya? Dibakar, keren. Oke teman-teman, jadi saya kenal dengan beliau ini kan sudah lama sekali. Nah, di podcast yang pertama banyak mengisahkan kisah ya tangisan, kemudian curiga tetangga, betul ya Mas ya? Nangis panen. Nangis panen. Nah, tapi kita enggak bahas nangis-nangis lah. Kita bahas cari duit aja lah ya.
cari duit. Nah, begini Mas. Sebenarnya kesibukan Mas Gago ini selain urusin perusahaan ini, nah apa saja sih Mas? Konon katanya kan Mas Gago ini mendampingi UMKM, betul ya? Betul. Apa benar? Kira-kira gitu? Ini jadi begini ya. Sebenarnya saya ada di perusahaan ini itu awalnya saya masuk ke sini itu karena ditarik untuk bergabung di sini karena pinter jual produk. Karena pinter jual produk. Yang penting pinter jualan. Oke. Iya. Akhirnya saya diminta untuk jadi mentor mewakili PT Atma Digital Solusi. Oke. Ada beberapa UKM. Oke. Langsung masuk jadi mentor ya? Langsung masuk ya jadi mentor. Jadi mentor. Karena terbukti jualannya paling laris. Oke, mantap. Dulu kita masih main di marketplace ya. Betul. Tokopedia, Bukalapak. Ya, itu aja gitu ya. Dan itu langsung jadi mentor. Kebetulan juga di PT Atma Digital Solusi ini punya pelatihan. Oke. Iya. Ini kita kelas balik dulu ya. Oke, flashback ya. Terus dari situ karena sering bersentuhan dengan UKM. Betul. Akhirnya saya ke segmen bawah ya, menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah. Oke. Akhirnya dilirik oleh beberapa asosiasi untuk ikut bergabung di situ. Salah satunya yang kemarin APKLI. Oke, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Mas Gago ini salah satu pengurus di Sidoarjo. Saya bilang pengurus ini. Oke. Jadi kalau teman-teman keyword APKLI Sidoarjo, salah satu video teratas ya video beliau sama saya. Mantap. Oke, nah itu terus gimana Mas? Kok bisa tiba-tiba Bupati ya pada waktu itu ya? Atau gimana itu? Langsung Bupati ya? Kok bisa langsung tertarik mau gitu? Ngundang Mas Gago, gimana ceritanya? Kalau di sana ada Hari Ganteng. Oke. Di sini mungkin ada Gago tampan. Oke. Pakai kaos ayahnya Galih. Lah anak-anak beliau ini namanya Galih. Kita kenal banget ya. Oke. Jadi begini, kebetulan saya dipercaya oleh KLI itu untuk pegang medsosnya. Pegang media sosialnya ya. Oke. Dan kebetulan saya nggak tahu juga sih. Iya. Ke sana itu kita satu tim, ada 8 orang. Ketemu dengan Bupati Sidoarjo. Gus Mudor. Oke. Ketemu di sana. Terus kok saya ini diliatin terus dari jauh gitu. Iya. Yang paling unik atau yang paling paling gitu ya. Mungkin yang paling tampan mungkin. mantap. Terus iya, mantap. Diliatin terus. Ternyata Gus Mudor ini sudah kalau bisa Jawa ngeri. Gambar. Oke. Dia ngomong, saya mau foto sama anak itu. Nggak tahu kriteria apa. Itu Bupati ya yang ngomong? Bupati, waduh mantap. Jadi biasanya sih orang yang pingin foto ya? Iya. Ini Bupatinya yang pingin foto ya? Oke, kebalikannya. Saya cari, Mas foto ambil aku. Iya. Ambil pegang ini ya, kebetulan saya pegang kopi waktu itu kan karena kita produk kopi. Oke. KM ya. Oke. Terus difoto. Foto sempat dinaikkan ke media Sidoarjo. Kabar berita online. Saya lupa namanya. Iya. Gitu. Saking akeh lupa ya. Saking banyaknya diberitakan ya, jadi lupa ya. Iya. Terus dari situ akhirnya bersentuhan, ada korelasinya semua. Akhirnya punya nama di Sidoarjo. Terus mengisi beberapa pelatihan. Oke, itu start ya. Itu kamu di ketemu pertama dengan Bupati itu event apa? Itu pengenalan. Oke. Sudah masuk APKLI ya? Sudah masuk. Oke. Akhirnya ya itu. Start dari sana. Oke. Kenal banyak orang. Oh, Mas Gago ini yang gini. Oh, Gago ini gini. Iya. Bisa bantu kita UMKM. Akhirnya banyak menerima panggilan atau bisa disebut dengan konsultasi. Cowok panggilan, mantap. Dari lapak ke lapak gitu ya. Dari oke mantap. Kalau Hari Ganteng kan dari hotel ke hotel. Dari kamar ke kamar. Kita nggak kita ngomongan memang pedagang kaki lima. Betul. Iya benar. Benar. Tapi memang itu sangat membantu UMKM atau UMK di Sidoarjo ya pada waktu itu ya. Sangat. Oke. Nah, setelah itu intensitas kesibukan turun ke lapangan plus dalam tanda kutip kan fokus membesarkan perusahaan ini ya. Nah itu enggak pusing atau gimana bagi waktunya Mas?
Iya, semua sih ada waktunya, kapan di perusahaan, bergabung sama teman-teman. Padahal sama teman-teman UMKM ya, mohon maaf sekali lagi ya. Ya, tidak dibayar seperti pembicara atau mentor-mentor gitu ya Mas ya. Tidak dibayar mahal seperti mentor-mentor di kelas gitu ya. Dibayar sih tetap dibayar. Cuma kan memang pelaku UMKM itu kita tahu kan skalanya. Bagaimana kan. Jadi ada unsur sosial. Ada unsur sosial juga. Mantap. Misal kita biasanya itu kita 1,5-2 juta gitu ya. Tapi mungkin di UMKM itu separuhnya. Iya, enggak apa-apa. Tapi mereka akhirnya senang terbantu. Biasanya ke wilayah PKL mana saja di Sidoarjo? Sidoarjo, banyak kita. Banyak ya. Banyak. Di Ponti kan banyak. Kebetulan kita di tiap kecamatan kita pasti ada perwakilan DPC APLI. Pasti ada perwakilan. Iya. Kita mainnya ke sana, jadi kita main ke sana nanti DPC-nya yang ngajak kita main ke tempat lapak-lapak. Jadi mereka yang survei lapangan. Iya, survei lapangan. Jadi Mas Gaguk selaku mentor nanti tinggal langsung ke poinnya ya. Poinnya. Jadi misalnya kita dikumpulkan di mana gitu ya. Kita pelatihan bersama. Iya. Saya yang ngajak. Jadi gini Mas, Sentra PKL ini kan diisi oleh banyak segmen umur, betul ya? Betul. Mau dia muda, dewasa atau tua. Ketika Mas Gaguk datang ke sana menyampaikan ilmu yang menurut orang-orang awam dalam tanda kutip ini baru, nah golongan yang tua-tua ini bingung enggak Mas? Pasti bingung. Nah, cara menyampaikannya gimana Mas? Jadi gini, kita mengelompokkan 2 orang. Pemetaan ya? Jenis ya, 2 jenis pengusaha. Satu itu adalah produsen ya. Orang yang menciptakan. Satu adalah reseller. Penjual ya. Penjual. Jadi kita konsepnya seperti itu. Yang produsen sudahlah konsen ke produk. Produsen fokus ke produk. Itu biasanya isinya orang tua-tua. Isinya orang sepuh-sepuh. Orang tua-tua ya. Mohon maaf ya. Konvensional ya. Oke. Nggak mengenal laptop. Tapi pun cuma bisanya WA saja. Siap. Itu marketplace cuma bisa menerima orderan. Tapi mereka punya smartphone kan minimal? Punya. Itu. Lalu yang kedua adalah para reseller. Penjual ini ya. Reseller ini orangnya milenial, pemuda-muda. Kemudian ya umurnya mulai dari umur 15 tahun. Sekolah Sekolah sambil jadi reseller produk tanpa stok produk, tinggal share. Sudah menghasilkan cuan. Termasuk ketika saya podcast pertama banyak anak magang di sana ya. Betul. Itu salah satunya ya. Sekarang masih. Mantap. Jadi beliau ini ya menerima banyak sekali anak-anak magang, khususnya SMK jurusan apa Mas? Multimedia. Nah, jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu punya anak atau punya kawan atau punya saudara yang dari jurusan multimedia, magangnya langsung ke beliau. Diajari semua caranya. Plus sertifikasi, betul ya? Sertifikasi. Terus Mas, memposisikan sebagai produsen yang dalam tanda kutip mereka ini kan mohon maaf ya secara umur kan sepuh-sepuh ya. Ketika mendapat masukan dari anak-anak muda, ketika mendapat masukan dari Mas Gaguk yang notabene sudah paham sekali tentang pemasaran di dunia digital, otomatis kan mereka ini harus banyak berbenah, betul ya? Awal-awal mungkin packaging yang biasa atau produknya ini biasa, tapi ketika dapat masukan dari Mas Gaguk mungkin packagingnya jadi sedikit berubah atau tampilannya lebih berubah. Nah, mereka ada yang protes enggak, Mas? Untuk awal awal ya. Pada saat kita berpindah dari offline ke online. Ya. Sebelum Covid ya. Betul. Sebelum Covid itu banyak yang kaget. Kenapa itu, Mas? Banyak yang kagetnya karena gini. Kebiasaan. Jadi semua faktor kebiasaan. Kata kebiasaan ya. Kebiasaan bagaimana biasanya dia jual produk itu kan modelnya seadanya ya. Itu. Mereka menganggap itu laku. Gini aja laku. Yes. Karena banyak yang ngomong tentang
iki loh, bukan dilihat dari kemasannya tapi rasanya. Lah, itu dia. Iya, iya. Memang mindsetnya kebanyakan kayak gitu ya. Oke, cara membrainwashnya gimana nih? Iya, tetap semua pasti banyak proses. Proses gitu. Ada yang menerima, ada yang stagnan. Aku nggak ingin sepali kok, macam-macam. Iya. Jadi mereka enggan berinovasi. Awalnya, tapi karena mungkin trennya kan sudah berubah ya, itu mereka berubah. Akhirnya berpikir dan berubah. Iya. Dan itu terbukti banyak terbukti ya. Jadi dia merasakan ketika COVID itu penjualan offline sudah nggak bisa, omset nggak ada. Otomatis harus pindah ke online. Jadi mereka setengah the power of kepepet. Iya. Oke. Iya. Dari situ itu dia mulai berpikir, aku udah belajar online. Dimulai dari foto produk, foto pemasaran, gitu ya. Bagaimana sih melihat produk ini biar orang lihat produk itu tertarik tanpa berpikir panjang dan bisa menyimpulkan itu produk apa. Oh, sampai segitu ya? Membrainwashnya ya. Oke. Jadi gimana Mas? Melihat produk itu orang bisa menyimpulkan ini produk ini, manfaatnya ini, fungsinya ini. Jadi lihat produk, penggunaannya plus solusinya sudah tahu ya? Oke. Tanpa ada kata-kata. Tanpa ada tagline. Wow, keren. Ya, itu tantangan dari para UKM. Iya. Dia harus bisa. Ketika aku mau jualan, misal kacang ya. Oke. Kacang apa sih yang orang bisa melihatkan kacang itu kriuk, itu apa halnya dan lain-lain. Itu dia harus belajar. Iya. Bikin videonya gimana? Sampai tutorial video ya? Oke. Oh iya. Semua ya. Makanya kalau makanan itu banyak orang bikin video itu disorot adalah mulutnya. Ketika makan. Oke. Kayak gitu. Berasa gitu ya? Berasa gitu. Oke. Yang dilihat adalah mimik wajah. Ekspresi ketika wajah, makan. Dia makan. Oke. Kalau dilihat dari gini, dari jauhan gini nggak menarik. Biasanya gitu ya? Kriuk-kriuknya nggak kelihatan. Oke. Kalau bikin video. Kalau bikin gambar nggak ada suara kan? Betul. Nah, itu mungkin tantangan bagi para UKM bagaimana bisa menciptakan produk dari gambar itu orang lihat sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa tahu, bisa paham, oh ini produk ini, fungsinya untuk ini, cara makannya ini, itu informasi sudah harus jelas. Siap. Nah, jadi sampai sedetail itu ya? Oke, dan akhirnya mohon maaf ya, pelaku bisnis konvensional akhirnya mau berubah. Secara langsung. Iya, secara tidak langsung karena mereka sudah tadi itu the power of kepepet. Betul. Masa pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, keluar juga nggak boleh. Bahkan pada waktu itu saya keluar masuk Surabaya Sidoarjo itu ada batasan kan, iya kan? Waduh, ribet banget kayaknya. Jadi mending di rumah. Akhirnya memaksa orang untuk jualan di online. Oke. Iya. Nah, kemudian di online itu platform apa saja yang Mas Gaguk sampaikan ke mereka? Misalkan jualan di medsos ini, jualan di marketplace ini dan lain-lain. Nah, itu awal-awal gimana, Mas? Untuk awal dulu saya menyampaikan sesuatu yang saya bisa. Oke, jadi yang Anda praktekkan yang diajarkan? Yang diajarkan. Oke. Bisa dan menghasilkan ya. Siap, terbukti menghasilkan. Gitu. Oke. Saya dulu main di marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Awalnya itu adalah Bukalapak. Terus berpindah lagi, saya bisa menguasai, saya pindah ke Tokopedia. Saya menguasai, saya pindah ke Shopee. Saya bisa, akhirnya saya belajar Facebook Marketplace. Jadi sebelum pindah ke Facebook Marketplace, memang fokus di Marketplace dulu. Shopee, Tokopedia, awal-awal Bukalapak ya? Bukalapak, kemudian Tokopedia, dan akhirnya booming Shopee. Shopee. Oke, itu sudah terlanjur menguasai. Dulu belum ada biaya layanan ya? Belum ya? Nah, nanti kita bahas lah. Oke. Padahal Mas Gaguk ini jualan produknya saya lihat awal-awal dulu alat listrik ya Mas ya? Salah satunya ya, alat listrik ya. Terus pelan-pelan akhirnya banyak sekali produk-produknya. Mantap. Nah kita fokus ke apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Mas Gaguk nih. Nah, Mas Gaguk ini kan terkenal dengan gurunya atau konsultannya bagi UMKM khususnya di platform Facebook Marketplace. Nah, jadi gini teman-teman.
biasanya kita punya Facebook untuk apa Mas ya? Untuk jejaring sosial ya, biasanya ya? Untuk ujar kebencian. Biasanya seperti itu. Ada yang kayak gitu, ya toh. Ada yang, jadi gini Mas. Pamer-pamer. Betul, pamer-pamer. Dan ini saya lihat bahwasannya salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, yang pasti kan WA, betul ya? WhatsApp, kemudian YouTube, kemudian Facebook dan TikTok ini sekarang sudah mulai unda-undi. Bahasa Indonesia unda-undi ini naik turun. Nah, kemudian Instagram. Nah, Facebook dan TikTok ini ternyata segmen umurnya berpengaruh. Betul ya? Kalau TikTok ini kan kalau ibu-ibu main TikTok kegenitan udah itu aja lah. Betul ya Mas? Tapi banyak seneng joget-joget. Yang penting tidak tahu suaminya gitu aja lah. Oke. Tapi kalau Facebook biasanya memang generasi yang lebih tua. Generasi yang lebih tua, dan banyak saya lihat ketika ngobrol dengan sesepuh-sesepuh orang tua, mereka cenderung nyaman pakai Facebook. Mereka dipertemukan dengan kawan-kawan lama, kemudian saudara-saudara yang tidak pernah ketemu, ketika punya Facebook akhirnya ketemu. Nah, itu salah satu manfaatnya media sosial, platform Facebook. Nah, yang punya kan om saya, Mark Zuckerberg. Oke. Nah, akhirnya apa aja dibeli, WA dibeli, iya toh, Instagram dibeli. Sekarang proyeknya Meta, tanah virtual. Lah, sebenarnya Facebook ini kan banyak sekali peluangnya, betul ya Mas ya? Banyak peluangnya. Selain dalam tanda kutip kita bisa personal branding lewat, misalkan artis ini kan punya fanpage, kemudian tokoh olahraga juga punya fanpage, kemudian politikus, termasuk lain-lain lah. Sebenarnya ini bisa dijadikan sarana untuk jualan. Betul. Nah, rajanya Mas Gago ini. Saya punya toko online Mas, salah satunya memang lewat platform Facebook. Tapi pada akhirnya mereka tanya, Mas ada rekber enggak? Mau enggak mau saya harus bikin marketplace untuk rekber. Nah, tapi di Facebook ada fitur marketplace. Saya enggak terlalu paham. Saya tahu Facebook marketplace, tapi yang lebih tahu dagingnya atau isinya ya beliau ini. Kenapa Mas harus Facebook marketplace Mas? Saya sudah mendalami Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu kan udah apa ya, wis tahun lah. Dan itu sudah berbeda. Sudah berbeda. Algoritmanya berubah, cara jualnya berubah. Betul. Dulu promo-promonya edan-edan ya kayaknya ya. Sekarang kayaknya pelit ya. Sudah ampun sekarang. Ampun. Kita bingung ya mau naikkan harga nantinya seperti ini. Harga itu juga ya nggak nutut. Betul. Jadi saya mencoba untuk beralih ke Facebook Marketplace. Dari tahun berapa itu Mas? Sudah setahun ini. Dan kamu fokus banget ya di sana, saya lihat ya. Iya. Karena saya cenderung orang-orang yang tidak suka iklan. Cenderung orang-orang yang tidak suka iklan. Wow. Jadi iklan ini kita promo enggak berbayar istinya ya. Gratis. Mantap ini. Dan bisa masif kayaknya ya. Masif. Wah, ini saya harus belajar ini. Next. Jadi solusi saya saat ini adalah saya memakai Facebook Marketplace. Jadi kenapa sih alasannya di situ karena masih bisa dimainkan. Masih bisa dimainkan. Jadi cuma di Facebook Marketplace ini konsepnya kita bukan penjualan ya. Konsepnya kita adalah viral. Viral dulu ya. Viral dulu, nanti penjualan kan pasti ngikuti. Pasti, saya yakin. Jadi kalau kita punya produk, kita punya produk apa gitu ya. Iya. Atau gini, saya omongin ya. Saya punya produk namanya Valia Cream. Valia Cream. Ini bukan produk saya. Oh iya. Saya ingatkan kembali, saya dropshipper ya. Nah, tidak punya barang. Dropshipper. Saya menjualkan produk orang lain. Ya. Dengan brand itu ya. Valia Cream. Valia Cream itu adalah krim untuk kekuatan pria. Untuk supaya gini. Iya. Saya tidak pakai itu tetap. Karena hari ganteng. Next. Itu saya berjualannya lokasi saya memang di sini. Di Surabaya, di Sidoarjo ya. Surabaya, Sidoarjo ya. Nah, kelemahan di Facebook Marketplace kita cuma bisa berjualan di lokal. Jadi area sekitar ya. Area sekitar. Bentar. Area sekitar kayak micet.
Bukan ya? Oke. Lanjut. Nah, di area sekitar. Iya. Maksimal kita bisa main sampai 160 km. Oke, jadi ini yang perlu dicatat teman-teman ya. Bisa jualan radius maksimal jangkauan 160 km. Oke, jadi kalau Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Gresik, oke, Mojokerto masih bisa harusnya. Masih bisa. Oke. Jombang juga masih bisa. Oke. Di Facebook Marketplace itu cenderung orang minta COD. Cenderung minta COD atau ketemuan berbayar gitu aja ya. Dan biasanya kalau COD itu orang nggak mau jauh-jauh. Oke. Budget nih. Iya. Lagi. Betul. Nah, jadi dia akan terkesan mencari tempat yang dekat dari rumahnya. Iya. Lokasinya. Oke. Maksimal sekitar 10 sampai 15 kilo. Oke, jadi untuk Facebook Marketplace itu memang harus mengizinkan lokasi ya, Mas? Lokasi. Oke, siap. Lanjut. Itu. Nah, cara saya, kita bukan ada gini. Iya, boleh. Cara saya itu adalah bikin banyak akun. Nah, ini dia ilmu hitamnya ini. Bikin banyak akun, oke, untuk memviralkan ya, memviralkan. Bikin banyak akun. Oke. Saya taruh di Surabaya, satunya Sidoarjo, satunya Gresik, satunya Mojokerto, dan lain-lain. Pasuruan. Siap. Ini ilmu dagingnya ini. Ilmu mahalnya di sini nih. Oke, lanjut. Itu. Jadi saya buka itu. Jadi ketika orang buka gitu ya. Oh, ini ada yang masuk gitu ya. Mau beli, nanya-nanya kan dia pasti ke Messenger. Karena Facebook berhubungan dengan Messenger. Betul. Pasti hubungi penjual langsung masuk Messenger. Oke. Tapi tenang saja. Siap. Di situ kita harus kasih nomor WA kita. Oke, jadi di deskripsi. Oke. Iya. Jadi ketika orang memang benar-benar informasi itu, mereka akan mengejar kita. Iya. Cara menghubungi nomor WA kita. Pasti kepo ya. Kepo. Padahal saya lihat banyak orang yang jualan di Facebook Marketplace tanpa menuliskan nomornya. Betul. Itu kesalahannya ya. Itu satu kesalahannya ya. Iya. Dan menulis nomor WA itu nggak salah-salah. Iya. Betul. Kalau nggak itu nggak bisa tampil ya, nggak bisa muncul. Nah, ini hidden. Mungkin dari akun kita bisa kelihatan, tapi bagi orang lain nggak kelihatan. Nah, ini rahasianya ini, beliau ini. Oh iya. ilmu daging dan rasanya ini ya. Oke. Dan biasanya gini, kalau orang itu tidak tertarik, dia masuk hubungi kita lewat Telegram. Oke. Itu dia cuma nanya-nanya, ya, dan nggak closing gitu ya. Nah, dia tanya doang, beli enggak? Oke. Dan dia cuma sekedar nanya di situ. Cuma nanya. Oke. Lalu apa sih saya lakukan? Lagi. Siap. Bagaimana kita bisa mengarahkan dia beli ke WA kita? Ini dia. Ini saya kasih tahu. Iya. Cara memindahnya yaitu kasih aja di deskripsi. Iya. Bila Anda hubungi saya saat ini di nomor ini, Anda akan mendapatkan hadiah tambahan berupa XXXX. Oke. Rahasia penjualannya. Pantesan beliau ini raja jualan di Sidoarjo, khususnya penjualan UMKM online. Nah, ini konsultannya ini nih. Nah, teman-teman, Mas Gago ini selain jadi konsultan penjualan di Sidoarjo, khususnya di APKLI, betul ya Mas ya? Beliau juga mendapatkan sertifikat dari apa Mas? BNSP. BNSP. Itu apa Mas? BNSP Mas? Apa ya? Ya, Badan Nasional Sertifikasi Pak. Badan Nasional Sertifikasi Perseorangan atau perusahaan perseorangan. Nah, beliau sudah dapat sertifikat. Kapan-kapan saya ingin lihat ya. Oke, mantap. Tapi podcast ini teman-teman, ini membuka cakrawala kita bahwasanya Facebook ini tidak cuma sekedar buat media sosial biasa, tapi dijadikan potensi untuk memaksimalkan penjualan. Benar. Karena fitur Facebook Marketplace ini baru dan tidak banyak orang yang walaupun tahu, tapi penggunaan maksimalnya bagaimana sih? Ya, betul. Dan saya tambah itu loh. Dan belum diincar sama pajak ya. Ini dia. Sementara mainannya belum diincar sama pajak. Oke. Jadi teman-teman yang kerja di Dinas Pendapatan, ada di Pajak, Kementerian Keuangan.
Tolong jangan incar kita. Karena dia belum masuk kategori marketplace, masih masuk di media sosial. Betul. Gini Mas Gaku, kebetulan saya ini kan salah satu pengajar di komunitas ya bisnis online marketplace, betul ya. Sekarang marketplace ini kan kayaknya setiap perjalanan dari tahun ke tahun ada biaya layanan plus pajak. Ini dulu awal-awal tidak ada awal-awal. Tapi ketika sudah usernya banyak atau penggunanya banyak, ini kayaknya mohon maaf ya, diincar sama pajak. Diincar sama pajak dan kayaknya ini wah gurih ini gitu loh. Walaupun cuman pada waktu itu 0, sekian. Nah, tapi dikali berapa? Ya toh. Dan sekarang teman-teman, mohon maaf ya, pajak di marketplace ini di atas 1%. Sekarang Tokopedia produk yang paling murah itu di marketplace Tokopedia ya, penjualan handphone 1,5% sampai sekian persen, sampai ada yang 3% dan ada yang lebih. Bayangkan, ketika saya jualan produk senilai 1 juta, saya sudah dapat biaya layanan saya sudah dapat potongan biaya layanan sebesar misalkan 3% ya, 30.000. Atau ketika omset penjualan saya 10 juta, saya sudah mendapat biaya layanan 300.000. Nah, ini dilema. Ketika saya melanjutkan, ini kok nipis banget, betul ya Mas ya? Nipis banget. Nah, cenderung kadang-kadang saya cuman ya yang penting produknya laku, nggak cuan juga nggak apa-apa, ya toh. Itu kalau nggak dinaikkan, karena biaya layanannya gede banget. Nah, tetapi ketika saya berpikir untuk menaikkan, otomatis saya cek dong kompetitor, pasti ternyata kompetitor nggak dinaikkan Mas. Ini jadi dilema. Anjrit, ketika saya naikkan pelan-pelan, beberapa toko saya nggak ada yang beli Mas, beneran. Saya naikkan pelan-pelan, padahal cuma naik 10.000, 20.000, bayangkan ya, cuma naik segitu, tapi ngefek ke penjualan. Nah, ini jangan-jangan statement saya tentang, mohon maaf ya, semakin orang yang produktif, semakin diincar pajak. Ini kalau saya ngomong tentang algoritma dari marketplace, ya, iya. Dulu sama sekarang itu sangat berbeda sekali. Betul. Yang paling terasa adalah kalau dulu itu adalah toko yang ramai. Dulu toko itu yang ramai. Toko yang ramai yang diincar oleh pembeli. Customer. Iya. Sekarang itu semua orang udah pintar. Dia nyari produk yang harganya murah. Cari produk dulu ketika toko saya ratingnya bagus, mahal, laku. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak berlaku. Sudah enggak berlaku. Sudah enggak berlaku. Oke. Dia nyari produk itu yang harganya murah. Jadi orang lebih membanding-bandingkan. Oh, di sini harganya sekian. Oh, di sini sekian. Iya. Dia ambil yang paling murah. Karena bisa dicek ya harga terendah, betul ya? Oke. Nah, itu algoritmanya orangnya ya. Iya. Berbeda. Itu sekarang mau udah pinter-pinter orangnya. Iya. Gitu sih. Oke, jadi ngefek banget memang. Gitu ya. Jadi makanya saya mencoba untuk mencari apa sih yang bisa tetap menghasilkan. Iya. Di masa pandemi dan setelah pandemi ini. Yes. Cuma memang semua butuh proses ya. Betul. Yang instan. Iya. Oke, nah jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh beliau sebelum podcast ini. Mas, aku bisa membuat sistem sekali klik iklan itu langsung, bukan iklan ya, postingan ya. Postingan itu bisa langsung masuk ke banyak grup. Banyak grup jual beli dan lain-lain. Plus ternyata dari banyak postingan beberapa akun bisa mengerucut ke satu nomor. Ini yang keren. Ini yang keren. Saya yang belum bisa ini. Itu gimana Mas Gaku? Itu beneran ada atau gimana nih? Ada. Saya cek tadi ya. Jadi teman-teman, di marketplace ini jualannya kan macam-macam. Properti ada, betul ya. Properti baik rumah, tanah, apartemen dan lain-lain ya. Otomotif juga ada. Nah, baju pasti. Jadi gini, di marketplace itu diberikan menjadi 3 penjualan. 3 penjualan. Produk umum apa saja itu? Produk umum all, semua bisa. Oke. Iya. Ngomong Mas, aku jualan herbal, Mas saya jual herbal kok gak bisa? Itu masuk umum. Jual herbal kok gak bisa? Iya, saya jawab iya. Lalu pakai cara Anda. Kalau cara saya beda hasilnya. Ya, insya Allah bisa. Iya. Jadi produk herbal itu kayak kita ngomong masalah apa ya, obat kuat atau obat itu kalau kita nggak tahu trik atau caranya, itu selalu
blokir sama Facebook Marketplace. Oke. Jadi itu ya, mungkin itu yang menarik ya. Kalau di saya, insya Allah sekarang masih bisa. Masih bisa. Iya. Ada masalah. Siap. Pasti bisa. Oke, terus golongan 3 pertama kan umum ya? Ya, produk umum. Oke. Yang kedua adalah kendaraan. Oke. Kendaraan ya, motor, mobil dan lain-lain. Iya. Atau otomotif itu ya. Kalau barang bergerak itu masuk? Iya. Termasuk itu ya? Sepeda listrik ya mungkin. Iya. Oke. Itu masuk kendaraan umum. Oke. Terus lagi yang ketiga adalah properti. Oke. Properti ya. Jadi di Facebook itu kita kalau misal punya jualan motor, mobil itu, cara terbiasa kita jualan di situ. Jadi masuk kategori sana ya? Kategori itu. Kendaraan umum. Kendaraan itu. Oke. Ya lumayan sih. Iya, saya lihat banyak maklar-maklar yang jualannya di sana ya. Iya. Ternyata mengerucut di orang yang sama. Cerita. Iya, ternyata beliau ini gurunya ini. Mantap. Jadi maklar-maklar Surabaya, kendaraan bermotor, ini kan iklannya banyak, akunnya banyak. Kemudian ketika saya cek satu-satu, mengerucut ke nomor yang sama. Ternyata beliau gurunya ini. Mantap ini, termasuk properti. Nah, kemudian Mas Gaguk, ketika dikonversikan atau disambungkan dengan UKM, betul ya Mas ya? Masuknya kan ke umum. Umum, itu bisa maksimal enggak Mas? Bisa. Oke. Kemarin itu ada yang nyoba penjualan satru. Tahu satru? Apa itu? Sagun, satru. Makanan ringan. Sagu bukan? Beda ya? Sagu. Iya, kayak seperti itu, makanan ringan jadul. Oke. Itu pada saat momen lebaran kemarin, dia bisa jualan buah ya. Bisa jualan banyak. Oke. Jualan di Facebook Marketplace. Jualan di Facebook Marketplace. Padahal enggak jualan di Marketplace Tokopedia Shopee. Enggak ya? Enggak. Full di Facebook ya? Gini. Mantap. Ini menurut gambaran saya, menurut apa yang saya lihat selama ini. Iya. Kalau produk UMKM itu dijual di Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Dengan itu yang jual harus produsennya. Kalau bisa produksinya. Karena kalau nggak produsen, kalau misalnya reseller ya, Iya. reseller itu nggak nuntut. Oke. Nggak nuntut sama untungnya. Keuntungannya, oke. Itu yang segmen makanan ya. Segmen makanan. Oke. Jadi kalau kalau kita jualan di Facebook, di marketplace itu, Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu mending ke produk Cina. Impor. Oke. Lebih cuannya maksimal. Tapi kalau untuk produk UMKM itu saya saranin lebih ya nggak usah ke marketplace lah. Gitu ya. Tapi kalau itu apa ya? Monggo. Oke. To the point-nya gini. Wis cara cepat menghasilkan uang di marketplace. Nah, Facebook Marketplace. Nah, itu aja wis. Iya banyak cara ya. Tergantung apa yang dijual ya. Tergantung apa yang dijual gitu kan. Karena tiap daerah itu beda-beda. Oke. Ada namanya, kita kan punya ada target kota ya. Oke. Target kota misal di sini ini nggak musim mangga. Ya di Surabaya nggak musim mangga. Oke. Tapi kita punya produk. Di lain kota ada produk mangga. Kita tawarkan di Surabaya laku. Tanpa kita harus memboyongnya ke sini ya? Iya. Kalau saya sih nggak pernah boyong barang. Iya, beliau nggak pernah stok barang. Saya nggak pernah stok barang. Karena berangkat dari reseller. Oke, belajar reseller. Wih, mantap. Iya. Jadi gitu. Cari produk yang kalau pengen laku, cari produk yang kompetitornya kecil. Nah, itu contohnya apa, Mas? Ya ini, gambarnya gini. Kayak produk mangga. Mangga sekarang kan nggak musim. Lagi nggak musim. Berarti kompetitornya sedikit ya? Sedikit. Karena nggak ada yang jual. Iya. Nah, ketika Anda bisa mendatangkan mangga, dijual di Surabaya, laku. Cari yang kompetitornya sedikit. Iya. Itu strategi. Cari target. Rahasianya Mas Gaguk. Target kota itu artinya gini. Iya. Target kota itu kita bisa mencari kalau kita mau jual ini, itu laku di mana sih? Itu ada di Facebook itu ada. Iya. Cuma kita harus jeli-jeli aja sih. Oh ini mau taruh di sini, mau taruh sini gitu. Siap. Kalau misal produk mangga tadi ditaruh di Surabaya nggak laku ya, jangan taruh Surabaya terusnya, pindah. Kita harus tes ukur ya. Jangan dipaksakan ya. Oke. Saya enggak. Kalau itu kan cara-cara teman-teman yang mungkin kalau nggak laku pindah. Saya seperti itu. Kalau saya enggak. Saya hapus.
saya upload lagi. Hapus, upload lagi. Nah, dengan metode yang kamu ajarkan. Ya. Oke, ini mantap nih. Nah, terus kalau satu produk, 2 produk aman. Satu produk, 2 produk, nggak masalah ya? Kalau misal 30 produk, 40 produk, 50 produk. Wah, itu dia. Itu dia. Kesel. harus ada sistemnya, betul ya. Nah, beliau ini punya rahasianya apa itu, Mas? Sistemnya kayak gimana, Mas? Rahasia. Jadi gini, kalau kita ngomong apa ya, yang menarik kayaknya judulnya harus saya bisa menghack. Wih, mantap. Ya, beliau tukang hack. Facebook Marketplace. Jadi teman-teman memang jujur ya, Facebook Marketplace ini walaupun kita sudah tahu, tapi pelaku yang di sana kan masih sedikit. Orang-orang yang mohon maaf ya, biasanya memang jualan di online. Nah, tapi banyak juga yang belum bisa maksimal. Kenapa seperti itu? Karena memang ada trik dan caranya. Nah, salah satu yang diajarkan oleh beliau ini di Facebook Marketplace adalah membuat sebanyak mungkin akun. Boleh kan, Mas? Boleh ya? Boleh. Membuat sebanyak mungkin akun. Nah, di satu platform yang satu handphone bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Pada akhirnya sekali klik iklan, posting, langsung mengerucut ke satu nomor WA. Oke, walaupun harganya beda. Nggak masalah. Harga nggak masalah. Harganya beda nggak masalah. Oke, ya, saya buka ya. Gambarnya beda, boleh nggak? Jadi gini, di Facebook Marketplace itu mungkin ada yang masih tanda tanya ya ini. Oke. Aku upload 2 kali 3 kali itu kok nggak bisa ya? Iya. Karena memakai gambar yang sama. Nah, itu dia. Jadi ada yang triknya itu Facebook Marketplace yang tidak bisa dia baca adalah gambar. Harga. Sama judul. Jadi 3 ini harus beda semua. Kalau keyword? Keyword nanti masuk ke judul. Keyword masuk ke judul. Oke. Kata kunci ini kan penting, kata kunci. Kata kunci penting. Iya. Jadi keyword itu nanti masuk ke judul. Ada rumusnya untuk bikin judul. Iya. Ada rumusnya untuk bikin judul. Itu ada triknya ya berarti ya. Ada triknya juga. Iya. Supaya ketika muncul, ketika diklik langsung muncul. Saya tadi kan lihat di laptop kamu, Mas. Ketik properti misalkan ya. Langsung muncul semua gitu ya. Iya. Hebat nih. Klik otomotif mantap ini. Termasuk kabel listrik pun ya loh. Alat-alat listrik klik muncul semua, hebat. Luar biasa. Oke, next. Jadi itu ya. Terus yang berikutnya itu judul. Ya itu untuk, jadi yang harus beda adalah gambar, harga sama judul. Makanya di situ gambar, harga sama judul. Itu nggak boleh sama. Iya. Makanya di situ tertulis ada RP1, RP2, RP3, RP4 kan gitu ya. Iya. Ada orang yang ngomong makanya ada orang yang menyimpulkan makanya kok ada yang bilang gratis ya, terus gratis. Betul. RP1, itu ya, RP1. Iya. Sebenarnya bukan ada yang ngomong itu mau menaikkan rating. Jadi kalau kita ngomong gratis itu berarti di atas. RP1 itu berarti di atas. Enggak. Itu salah. Belum tentu ya? Belum tentu. Itu adalah orang yang main banyak. Itu orang yang main banyak. Itu main banyak. Jadi dia bingung karena kan dia sudah tahu bahwasanya harga nggak boleh sama. Iya. Harus nulis RP1, RP2, RP3, RP5, RP3. Itu caranya ternyata. Postingannya masuk. Iya, biar bisa diposting, disetujui Facebook ya. Oke. Siap. Mengenai yang tadi ya, harga, judul, sama gambar ya. Nah, berikutnya deskripsi. Oke. Kebanyakan pembelinya kita itu di Facebook Marketplace itu identik dengan COD. Kebanyakan COD. COD. Karena belum ada reper ya memang ya. Oke. Iya. Saya pribadi itu juga COD. Tapi saya nggak pernah ke sana. Saya nggak pernah ketemu orang. Ketemu orang. Saya COD-nya itu menggunakan Shopee. Mantap. Jadi dialihkan ya. Ini kombinasi ya. Kombinasi. Jadi kita nggak bisa lari dari marketplace. Iya. Jadi kombinasi. Wah, ini. Jadi teman-teman kita bisa menguasai market di sekitar situ, betul ya Mas ya? Dengan kita tertib dengan algoritma Facebook Marketplace. Biarkan. Tapi kita bisa main banyak plus menghack dalam tanda kutip.
supaya kita nggak kebanet. Plus ujung-ujungnya kan kita goalnya harus penjualan maksimal, kira-kira gitu. Tetap dikombinasi marketplace. Gitu. Tetap gitu. Ilmu baru guys bagi saya. Kalau misal untung-untung ya, kalau kita ngomong tentang ongkir kan gitu ya. Iya. Kan di Shopee ada gratis ongkir kan. Betul. Kita pakai aja gratis ongkirnya. Oke. Jadi teman-teman yang jualan apapun di Facebook Marketplace, khususnya yang barang bergerak ya, mobil kan bisa ya di Marketplace, bisa kan, kendaraan juga bisa. Tapi kalau rumah kan saya belum tahu gimana ini prosesnya. Oke, Mas Gaku, sejauh ini apa yang dirasakan oleh UMKM Sidoarjo ketika sudah mendapatkan edukasi tentang ini, Mas? Apakah penjualannya naik, ataukah tiba-tiba Mas Gaku ini dipanggil bupati lagi? Ini hasilnya seperti ini misalkan. Oke. Iya. Bulan depan kayaknya mau ketemu lagi. Bulan depan nanti mau ketemu lagi. Berarti itu ya, review hasilnya ya. Oke, mantap Leo. Bulan depan kita mau ada pelatihan lagi. Oke. Pelatihan online juga. Oke. Yang mengadakan pemerintah Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya melibatkan APKL. Iya. Nah, pengajarnya ini beliau. Iya. Jadi teman-teman, pada dasarnya semua mainan apapun bebas, betul ya Mas ya. Kalian bisa nyaman di sisi ini, dan ini. Yang penting cuan. Tapi ketika kita mengajarkan sesuatu, walaupun ilmunya sama, caranya sama, hasilnya belum tentu sama, betul ya Mas ya. Dan harapannya nanti kita juga harus tetap adaptasi. Ketika marketplace di Tokopedia, di Shopee dan lain-lain, biaya layanan semakin gede, kita juga mikir, kita naikkan harga, customer lari. Kalau nggak kita naikkan harga, kita nggak cuan. Betul tak Mas? Kadang-kadang kita boncos. Iya toh, biaya layanan seperti itu, belum lagi kita mengaktifkan gratis ongkir, kena potongan tuku Mas. Kira-kira gitu. Nah, Facebook Marketplace bisa dijadikan alternatif pilihan. Kira-kira gitu ya Mas ya? Oke, mantap. Kalau misalkan nih Mas Gaku ini kan konsultannya UMKM Sidoarjo, Surabaya, dan anak-anak magang Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Nah, kalau misalkan teman-teman dibukakan kelas gitu gimana Mas? Boleh enggak ini? Kalau ya itu mungkin langsung ke aja. Tapi tetap yang ngajar beliau guys, karena saya mungkin mohon maaf ya, hebat di satu sisi, belum tentu sisi ini bisa spesifik sehebat Mas Gaku, kira-kira gitu. Ya wajar lah. Jadi teman-teman, mungkin ke depan kita akan mengundang beliau, kita akan open class. Enaknya offline atau online nih? Kalau offline nggak bisa maksimal, online nggak bisa maksimal ya. Kita harus tetap praktek ya. Kita sih, kalau saya senangnya praktek gitu ya. Langsung ketemu, face to face, oke. Kita tunjukin cara-caranya. Oh ya, ini workshop ya. Betul, workshop. Enggak, saya nggak ngacor. Iya. Kan biasanya ada banyak pembicara yang hanya mulut doang, teori doang. Iya. Betul. Ini kita langsung praktek. Oke. Langsung praktek, langsung melakukan gitu. Iya. Tapi produknya kan macam-macam. Mereka punya apapun bebas ya? Bebas. Oke. Nanti pada saat workshopnya mereka harus menyediakan gambar. Gambar. Oke. Gambar produknya dia. Iya. Apa yang mau diupload itu. Oke. Dan harus pakai laptop. Bawa laptop. Oke. Caranya cuma lewat laptop. Oke. Kalau lewat smartphone nggak bisa? Belum bisa. Sementara ini belum bisa ya? Bisa tapi belum bisa maksimal mungkin ya? Iya. Atau belum bisa memang? Sekarang sudah mulai bisa diaplikasikan ke Chrome. Oke. Belum maksimal. Cuman belum bisa maksimal. Tapi memang paling enak layar laptop. Lebih besar, lebih maksimal. Oke, mantap. Jadi saya izin ke Mas Gaku. Ini boleh ngajar ya? Siap. Oke. Saya izin bupatinya atau enggak ini? Beliau warga Sidoarjo, dan kebetulan saya punya banyak komunitas dan kawan-kawan. Menurut saya ini kan fokus di bisnis online. Ada konvensional tapi tetap dikombinasikan dengan online. Kira-kira seperti itu. Oke. Nanti kira-kira dapat bonus apa ya Mas ya di kelas? Aduh, bingung juga ini. Pengennya apa ini? Kamu punya sistem robot yang bisa langsung klik gitu ya? Boleh ya Mas ya dicari itu ya nanti ya di kelas ya. Boleh. Oke, mantap. Jadi teman-teman, ini bukan apa ya, cara cari duit
cepat pada saat kelas itu langsung dapat duit. Enggak, kita harus ada proses. Betul ya Mas ya? Nggak ada sesuatu yang instan. Betul, karena ketika Anda belajar ilmu mulai dari nol, datang ke workshop, besoknya cuan nggak mungkin, harus lewat proses. Betul ya. Jadi kita memang memberikan edukasi ini ke teman-teman, khususnya murid saya atau calon murid saya, bahwasanya di kelas ini kita belajar ilmu ekspres, kita belajar lewat pengajarnya langsung, dimentori oleh beliau. Nah, beliau juga seorang praktisi, kemudian sudah beneran membuktikan bahwa oh iya hasilnya beneran iya ya, kok bisa langsung menguasai pasar. Dan satu yang paling penting Mas Gago, seorang mentor juga harus mendampingi pasca kelas. Betul ya? Setuju ya? Siap. Karena banyak teman-teman yang mohon maaf komplain ketika mereka sudah ikut workshop berbayar yang harganya relatif, mau bilang mahal atau murah ya relatif lah, tapi ketika pasca kelas mereka tidak mendapatkan pendampingan atau seolah-olah nggak direspon sama mentor atau gurunya. Ini kan ya jadi PR. Nah tapi ya mudah-mudahan kalau murid Mas Hari ganteng ya saya nggak ngomong mana yang jelek dan mana yang baik lah, teman-teman bisa menilai kira-kira gitu Mas. Dan thank you Mas Gago. Mungkin ada masukan lain? Enaknya kapan nih kelasnya ya? yang pasti mumpung belum diinjak pajak ini. Mumpung belum diinjak pajak. Dan sebelum algoritmanya berubah. Betul. Tapi marketplace juga ada algoritma. Betul, karena ini sedunia ya Mas ya. Kalau marketplace Shopee kan mohon maaf, Tokopedia, Bukalapak kan hanya Indonesia. Betul ya, Indonesia doang ya. Ini sedunia dan bisa berubah cepat. Oke, mantap. Siap. Keren nih. Siap. Oke, itu saja guys podcast singkat dari kita, saya dan juga Mas Gago. Mungkin ini adalah preview kelas offline atau workshop. Harapannya juga Mas Gago sudi bantu kami, bantu murid-murid saya juga. Siap. Supaya kita tetap fokus cuan. Betul ya Mas ya? Yeah. Fokus cuan dan apapun yang kita kerjakan yang pasti tidak merugikan orang lain, tidak merugikan ya yang penting kita bisa berbagi lah, kira-kira seperti itu. Dan beliau sudah terbebas dari riba. Beneran, anti riba, hutangnya lunas. Dulu masuk di komunitas kartu kredit, nangis-nangis ya, satu kelas sama saya. Nangis-nangis, solusinya apa? Kan dikasih solusi. Solusinya keluar kerja. Ketika keluar kerja beneran, oh iya ini solusi beneran. Tapi tertawa. Nah, ketika keluar kerja tertawa. Dan sudah dapat caranya. Oke, akhirnya mau tidak mau beliau action. Mantap. Oke, itu saja guys podcast dan ngobrol kita soal preview cara cari duit lewat Facebook Marketplace. Oke, with Om Gago. Panggilan kiranya Om Gago ya? Om Gago. Oke. Bajunya ayahnya Kali. Oke, enggak bikin anak lagi nih Mas. Ada Kali sama siapa gitu ya? Belum. Oke, kosong. Proses. Oke, proses ya. Oke, see you next time. Bye bye. Tunggu kelas ya guys. Oke, Pak, sudah. Siap. Thank you Mas. Siap. Jos.